Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ta'lim. Insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Amin. Karena kita sudah niatkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sejak kita berangkat melangkahkan kaki dari rumah, tujuannya adalah tentu ingin bekerja, tentu ingin mencari nafkah. Dan sebelum kegiatan ibadah itu dimulai, maka ada ibadah lain, yakni tolabul ilmi, membaca Quran berjamaah. Insya Allah apa yang kita baca menjadi pahala bagi kita. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Tadi kita membaca satu surat Al-Quran, yakni surat Yasin. Ada berapa huruf yang diulang-ulang, tentu beribu pahala bisa kita nikmati dan rasakan. Insya Allah menjadi bekal kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, panutan urang sadayana. Akhlakul karimahnya begitu rupa dicontohkan kepada kita, dengan bertetangga, dengan tamu, bahkan dengan musuh sekalipun baginda Rasul tidak pernah jahat. Dengan musuh sekalipun beliau menyampaikan kebaikan. Ini menjadi panutan kita bersama, panutan kita dalam berakidah, panutan kita dalam bersosial muamalah, dan ini menjadi referensi amal bagi kita. Insya Allah kita sedikit demi sedikit bisa menunaikan atau napi nyontoan, ngalaksanakeun, ngamalkeun apa yang menjadi dawam atau napi contoh dari baginda Rasul. Sakuat tanaga orang kedah tiasa, ya insya Allah. Iya asa rada kagoknya, wios dibuka gitu. Nyarios nanti asa kagok gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mengulas bagaimana pengorbanan saudara-saudara kita, pengorbanan pada zaman baginda Rasul, ketika baginda Rasul mulai terang-terangan berdakwah terkait dengan agama kita, yakni dinul Islam, agama yang diridhoi Allah, agama yang menjadi pilihan kita. Sebagaimana ketika kita bangun subuh mengucapkan ikrar, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ikrar kita. Dan tentunya ikrar ini sumbernya adalah dari keyakinan. Ikrar ini adalah sumbernya dari hati kita. Tidak mungkin ikrar hanya sebatas di lisan, tidak mungkin ikrar hanya sebatas di bibir, hanya lipstik belaka, tidak mungkin. Ikrar itu hadir dari sanubari yang paling dalam, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan, dan penuh dengan keimanan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita yakin dengan agama kita yakin dengan nabi kita yang membawa syariat dan contoh-contohnya kepada kita sekalian. Dari buku Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasul, ada pelajaran yang bisa kita petik, ada pelajaran yang bisa kita hadirkan dalam keseharian kita, karena kita tidak mengalami seperti itu. Punten, Bapak Ibu, ada nggak yang mendoktrin bahwa agama kita harus masuk Islam?
dipaksa, aya tuh Pak. Asa teu acan kantos abdi ngoping salami abdi jumeneng gitu aya. Mungkin di antawis Bapak Ibu sadayana oge sami belum pernah mendengar ada seseorang dipaksa untuk masuk agama Islam. Tidak ada. Dan ketika kita sudah masuk, bagaimana kita mempertahankan akidah itu? Kita mah tidak seperti zaman baginda. Kita tidak seperti zaman para sahabat yang notabene mempertahankan akidahnya dengan nyawanya, dengan raganya. Kita mah kan tidak ada apa-apanya Pak, tapi tetap cita-citanya mah ingin ke surga kita itu. Cita-citanya mah luhur, cita-citanya mah mulia, ingin menjadi hamba Allah, ingin menjadi umat baginda Rasul, dan cita-citanya adalah ingin menjadi penghuni surga. Ini cita-cita kita, mudahan cita-citanya terkabul. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga, walaupun amal kita sedikit, perjuangan kita sedikit, mempertahankan akidah ala kadarnya, bahkan sholat pun terkadang kita mah belang betong. Yang lain dur cong, ini mah cong dur, gitu kan? Tibalik bade asar, nembe bade sholat duhur, gitu menjelang asar, sholat maghrib menjelang isya, sholat asar menjelang maghrib, kan orang mah gitu. Dilalaworakeun, padahal mereka ketika zaman baginda Rasul begitu rupa, bahkan nyawa menjadi taruhan. Ini pelajaran bagi kita sekalian. Kita ingin cita-cita kita yang sungguh mulia dan luhur, ingin menjadi penghuni surga, tapi ketika amalan kita cuman sepele, cuman sekecil-kecilnya, tidak ada menjadi amalan yang besar yang menjadi andalan bagi kita untuk meraih surganya Allah, maka tentu pelajaran dari buku ini akan memberikan tarbiyah kepada kita bagaimana pada zaman dahulu ini begitu rupa, bahkan nyawa menjadi taruhannya dalam mempertahankan akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beragam penindasan pada zaman baginda Rasul, termasuk bagindanya sendiri, termasuk kaum muslim yang sudah memeluk agama Islam pada waktu itu. Pada zaman itu kaum musyrikin menjalankan metode-metode yang begitu luar biasa. Dipimpin siapa? Abu Jahal. Ya, dipimpin oleh Abu Jahal. Ketika mendengar Abu Jahal, apa yang terlintas dalam benak kita? Mendengar nama Abu Jahal, anu terlintas di emutan orang naon kinten-kinten. Orang yang jahat, orang yang biadab, orang yang tega, orang yang bengis. Kenapa disebut seperti itu? Dalam riwayat disebutkan seperti ini. Kalau dia mendengar ada orang lelaki masuk Islam, menjadi muslim, diburu lontaran kalimatnya mencaci, membenci, dipukul, menghunus pedang. Ini luar biasa. Kenapa? Mereka merasa Tuhannya dilecehkan, Lata dan Uzza-nya dilecehkan oleh baginda Rasul, oleh umat Islam yang tidak mau menyembahnya lagi. Sementara kita mah berjuang untuk berangkat ke masjid saja, khoreamnya luar biasa. Berangkat untuk majelis taklim saja begitu berat kaki ini untuk dilangkahkan. Padahal mereka taruhannya adalah nyawa. Taruhannya mempertahankan akidah itu luar biasa. Nyawa menjadi taruhannya. Keluarga terpisah, kelaparan. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Utsman bin Affan, sahabat yang menjadi sahabat baginda Rasul, Utsman bin Affan itu digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian diasapi. Bagaimana kita orang mengalanggung kadurukan wae ge begitu engap gitu nya. Ieu mah diasapi, digulung kusama, terus diasapi, bagaimana rasanya? Ini dalam rangka mempertahankan akidah, karena dia sudah masuk Islam, dianiaya sebegitu rupa.
Ada juga kisah yang menyebutkan Mus'ab bin Umair, manakala ibunya mengetahui keislamannya, dia membiarkan sampai dia kelaparan. Dia disiksa oleh ibunya kandungnya sendiri karena putranya masuk Islam. Disiksanya sampai apa? Dia sampai kulitnya menjadi bersisik, dijemur, dipoek. Punten, Bandung mati is Pak upami dipoek teh. Padang pasir. Di padang pasir yang begitu tandus, pasirnya panas, tanahnya panas, batunya panas, kita dijemur seharian di sana. Anak ini dijemur seharian di sana sampai kulitnya jadi bersisik. Bahkan dia tidak ingat apa yang diucapkannya. Jadi gila. Begitu rupa mempertahankan akidahnya. Kita mendengar sahabat baginda Rasul Bilal. Bilal juga mempertahankan akidahnya begitu luar biasa. Dijemur, dilempar ke tanah yang panas, ditindih dengan batu yang berat dadanya, diancam sampai dia harus mengucapkan memuliakan Lata dan Uzza, Tuhannya waktu itu, Tuhannya kaum Quraisy. Tapi dia bertahan sehingga dia dibebaskan oleh ada riwayat yang membebaskan bahwa ada sahabat yang membebaskan Bilal ini, ditebus dengan uang waktu itu, dengan dirham, dibeli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran begitu rupa dirasakan oleh kita tatkala kita membaca buku ini begitu luar biasa. Urang mah henteu satai kukuna, Bu, henteu satai kukuna gitu istilahna. Upami ningali karena sejarah sirah nabawiyah terkait dengan perjalanan baginda Rasul menyampaikan dakwahnya, terus para pengikutnya ditindas sebegitu rupa, diancam keluarganya, diancam dirinya. Kita mah tidak ada ancaman apapun kepada kita. Sejak kita lahir sampai sekarang memeluk agama kita, pernahkah ada yang mengancam kepada kita untuk keluar dari agama itu? Ya, Pak. Apa yang menjadi ancaman dan halangan kita? Diri kita sendiri. Kita malas untuk ke majelis ilmu, khoream untuk berjamaah, melangkahkan ke masjid begitu berat. Ini menjadi tantangan bagi kita. Orang lain di sana pada zaman baginda Rasul ancamannya sampai nyawa taruhannya, kita mah hawa nafsu yang menghalanginya. Acara TV menjadi penghalang, WA grup menjadi penghalang. Penghalang apa? Penghalang untuk menuntut ilmu, penghalang untuk ke majelis ta'lim, penghalang untuk beribadah berjamaah. Yang jadi penghalang siapa yang membuat? Yang menjadi penghalang siapa yang membuat? Tadinya tidak ada TV di rumah kita, lalu ada TV. Acaranya rame-rame menjelang sholat maghrib. Ini penghalang bagi kita. Ya, jadi jangan sampai penghalang itu diciptakan oleh kita. Ya, penghalang itu diciptakan oleh kita. TV bukan tidak boleh ada di rumah, harus ada di rumah TV itu sebagai sumber informasi, sebagai sumber inspirasi, harus menjadi tontonan yang menjadi tuntunan. Karena tidak sedikit tontonan yang melalaikan. Ya, tontonan yang melalaikan, acara musik berlama-lama, kita nagen, tahu nagen? Sampai kuat berlama-lama di depan TV, sampai kuat berlama-lama di depan HP, sementara ketika kita baca Quran sejenak saja, tos teraraos badan tehnya punya, eleke sekeng gitunya, teu betah. Apa yang menjadi penghalang? Kalau kita sudah niatkan bismillahirrahmanirrahim, idhab syaitan, setan akan pergi. Idhab syaitan, setan akan pergi. Asal kita mau. Karena yang menjadikan kita lalai sebetulnya bukan orang lain, diri kita sendiri. Akibat dari keasikan main HP, akibat dari keasikan main hobi, kebanyakan kita di antara kita jadi lupa, jadi lalai apa yang menjadi tugas dan kewajiban tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai muslim. Ya, ini menjadi perhatian bagi kita bersama. Dan alhamdulillah di tempat kita, di kelurahan kita ini
ada kajian yang ya sasieun sabeunyeun Pak. Sasieun sabeunyeun. Apa yang menjadi kajian, menjadi rutinitas, sasieun sabeunyeun diulangi, ada yang menyerap dan mengkristal menjadi sebuah pemahaman, setelah paham lalu menjadi ilmu, setelah ilmu kita amalkan. Ini menjadi buah dari pertemuan kita ini. Jadi kalau misalkan kita dapat ilmu, apakah dari siapa, jangan melihat siapa yang menyampaikannya terkait dengan ilmu mah, tapi apa yang disampaikannya. Kalau kita melihat siapa yang menyampaikannya, tahu saha eta lah, jadi sudah menganggap sepele. Jadi tapi kalau kita dibalik apa yang disampaikannya, siapapun yang menyampaikannya, kalau apa yang disampaikannya, maka kita akan welcome. Konon katanya kalau keluar dari pantat jenderal jangan diambil, tapi kalau keluar dari pantat ayam ambil karena itu telur. Nah, ini bermanfaat. Ini kajian yang tentunya harus menjadi giroh bagi kita, kajian yang tentunya harus menjadi penyemangat bagi kita bahwa lingkungan kita insya Allah orang-orangnya adalah orang-orang baik. Kalau ada di lingkungan kita ada yang tidak baik, kita punya tugas untuk menjadi baik pada orang itu, menyebar kebaikan dengan watawasau bil haq dan fastabiqul khairat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beragam penindasan baginda Rasul dengan para sahabatnya waktu itu ini terurai dengan jelas dalam sirah nabawiyah ini. Ketika dibandingkan dengan apa yang menjadi keyakinan dan perjuangan kita, teu satai kukuna eta para sahabat, para pengikutnya waktu itu. Rela untuk lapar, rela untuk sakit, rela untuk pedih, rela untuk panas, bahkan rela untuk mati. Demi apa? Demi akidah. Cobi punten, upami zaman dahulu, zaman terjadi ayeuna, urang jigana teh moal mampu mempertahankan akidah. Urang mah gampil ngagaleongna teh. Gampil urang mah ngagaleongna. Diancam ini gampil ngagaleongna, diancam itu gampil ngagaleongna. Ini menandakan bahwa akidah kita belum pancen, belum kuat. Apa buktinya? Buktinya masjid kita masih tetap kosong ketika sholat subuh. Apa buktinya? Hanya di waktu-waktu tertentu kita bisa berjamaah. Coba kalau sholat subuhnya sudah seperti hari Jumat, sebelum adzan subuh, sebelum adzan Jumat pada datang, sebelum adzan subuh pada datang, bisa dibayangkan kekuatan girohnya luar biasa. Ini yang menjadikan kita harus senantiasa waspada. Cita-cita adalah bersama baginda Rasul di surga, sementara perjuangan kita membela agama kita. Tatkala Nabi dihinakan kita diam, tatkala ajaran kita dinistakan kita diam, sementara kita berkeinginan ingin bersama baginda Rasul di surga. Jauh tanah ka langitnya orang ini. Baginda Rasul begitu mulia, sahabatnya begitu mulia, pengikutnya begitu mulia, bahkan dijamin menjadi ahli surga. Sementara kita tidak punya jaminan untuk itu, urang mah terkadang angger hare-hare, merasa sudah menjadi ahli surga. Cobi punten, upami ditaros, amalan apa yang menjadi andalan kita bahwa kita akan jadi ahli surga? Upami ditaros urang bade ngawaler nu mana? Apakah sholat yang menjadi andalan amalan kita? Apakah sudah dengan gelar hajinya yang menjadi andalan kita akan naik surga, akan menjadi ahli surga? Amalan yang mana coba? Kalau amalan itu dinyatakan sebagai wujud syukur saja, kedipnya mata kita, cobi punten, rasa syukur terhadap kedip mata kita, rasa syukur nu jiga kumaha? Bisa menghirup udara tiap pagi dengan gratis, rasa syukur yang seperti apa? Upami dikaitkan sareng sholat, apakah sholat ini menjadi wujud syukur kita? Sholatna belang betong, terkadang diakhirkan, terkadang wudunya oke asal-asalan, untuk ningali karena bab toharohna, airnya harus suci dan mensucikan dan lain sebagainya. Urang mau wudu asal base, sholat asal sholat, merasa cupar we kewajiban. Kan urang mah gitu kan ya.
Tapi cita-citanya alhamdulillah ingin jadi ahli surga. Bandingkan dengan mereka yang berjuang mempertahankan akidah ketika zaman baginda Rasul. Urang mah teu aya satai kukuna acan. Sementara ketika ada masjid yang ingin dibangun, yang sedang dibangun, sejauh mana kita tampil menjadi garda terdepan untuk membangun masjid itu? Apa yang bisa kita sumbangkan? Apakah harta kita ada di sana? Apakah pikiran kita ada di sana? Apakah tenaga kita ada di sana dalam pembangunan? Atau kita mah hanya lewat ke sana kemari saja, melihat pembangunan itu masjid, tidak merasa terpanggil? Ini yang harus menjadi perhatian kita, ya kan? Ada anak yatim di lingkungan kita, ada orang miskin di lingkungan kita, ada duafa di lingkungan kita. Bahkan kita tidak pernah bertanya, punya beraskah, punya makanankah hari ini? Kita tidak pernah bertanya. Nyapanya? Mohon orang teh langki sapertos kitu. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk jemaah sekalian. Mudah-mudahan setelah mendengar ini kita tersadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Punya keinginan dan cita-cita ingin menjadi ahli surga, tapi amalan mana yang diandalkan untuk menjadi ahli surga itu? Ini bahan renungan bagi kita sekali. Ilmu yang mana yang bisa diandalkan untuk beramal lebih baik? Harta yang mana yang sudah dijadikan bekal kita untuk menjadi bekal di sana? Karena harta itu ada dua, Pak. Ada tiga. Ada yang dimakan, ada yang dipakai. Kalau harta yang dimakan akan busuk, harta yang dipakai itu akan lapuk, dan harta yang diinfakkan itulah harta yang akan abadi. Sampai kapan abadinya? Sampai kita di kampung akhirat, harta itu akan menemani kita. Makanya ada istilah, ada maut mah mal dicandak harta teh. Ya, supados maut kacandak hartana, titipkan di masjid, titipkan di baitul mal, titipkan di anak yatim, titipkan di panti jompo, supaya apa? Menjadi bekal kita. Tidak hanya sekedar dimakan lalu busuk, tidak hanya sekedar dipakai lalu lapuk. Dibelikan mobil akan rusak, artinya lapuk. Dibangunkan rumah akan rusak, artinya lapuk. Yang dimakan, apapun yang dimakannya jadi busuk. Sementara yang kekal abadi adalah bekal kita yang menjadi dititipkan ke anak yatim. Ketika ada pembangunan masjid, dititipkan kepada pembangunan masjid. Ada karpet masjid yang sudah rusak, belikan karpetnya. Ada kipas angin yang sudah tidak berfungsi lagi, belikan kipas anginnya. Ada mikrofon masjid yang sudah ngagorok terawasan gitu, belikan kepada itu. Insya Allah 1000 dari harta kita yang kita dapat hari ini punya hak orang lain yang ada di dalam nilainya itu. Walaupun kita dapat hari ini 1000 rupiah, ada hak orang lain yang ada di sana. Ada hak orang lain yang ada di sana. Ada hak untuk fakir miskin, ada hak untuk dijakati, ada hak untuk yang lain. Ya, jadi kita jangan merasa sudah baik-baik. Kita itu sedang belajar baik-baik. Kalau sudah merasa baik-baik, artinya dia belum baik. Kalau insya Allah belajar baik, maka tiap hari akan ada perubahan. Lisan akan menjadi baik, yang dilihat akan menjadi baik, yang didengarkan akan menjadi baik, yang dikerjakan dan dilakukan akan menjadi baik. Kenapa? Kita niatkan tiap hari, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau membuka dari sirah nabawiyah ini, bisa jadi Bapak Ibu menangis dengan perjuangan baginda Rasul. Dengan membaca buku ini, kita akan semakin cinta kepada baginda Rasul. Dan dengan membaca buku ini, gairah semangat kita untuk senantiasa beramal, gairah kita untuk senantiasa beribadah akan terbangun dan terwujud setahap demi setahap sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Insya Allah. Karena begitulah Bapak Ibu sekalian, yang menjadi perjuangan kita adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Makanya punten kurang tos terangnya keutamaan sholat duha. Atas terang sadaya
Tapi berapa orang hari ini yang bisa sholat duha? Kurang terus terang keutamaan sholat tahajud. Tapi berapa orang yang tadi malam bisa sholat tahajud? Kita sudah tahu keutamaan puasa saum sunnah Senin Kamis. Tapi berapa orang yang hari Senin dan Kamis saum? Nah ini menandakan bahwa kita baru sekedar tahu, belum bisa beranjak untuk jadi amal. Ini perjuangan bagi kita. Orang lain memperjuangkan akidah sampai nyawanya dipertaruhkan, sementara kita hanya sebatas lapar, sementara kita hanya sebatas berimpak, sementara kita hanya sebatas sedekah dan lain sebagainya. Itu pun harus dengan rujukan yang luar biasa. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya pertemuan pada kesempatan kali ini, kita menjadi semakin bergairah, nambah giroh, nambah semangat untuk tetap mencari ilmu dan beramal. Karena tiap hari kita harus tambah ilmunya, tambah amalnya. Insya Allah. Kalau nambah ilmunya berarti nambah pemahaman. Kalau nambah pemahaman, insya Allah nambah keyakinan. Kalau keyakinan ditambah, maka amal pun akan bisa bertambah. Ketika amal bisa bertambah, artinya keimanan kita sudah kokoh dan kuat. Kalau iman sudah kokoh dan kuat, apapun tantangannya. Kalau sholat subuh jam 4, kita bisa setengah 4 berangkat ke masjid. Ya, insya Allah. Karena tantangan mah luar biasa. Sanes disasaha diurang sadayana, tantangan itu begitu luar biasa. Sebagai suami tantangannya bagaimana, sebagai istri tantangannya bagaimana, sebagai kita anak dari orang tua kita tantangannya seperti apa, untuk menjadi anak yang soleh itu seperti apa, untuk menjadi suami yang soleh itu seperti apa, untuk menjadi istri yang soleh seperti apa, tantangannya begitu luar biasa. Ya, insya Allah. Kalau kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan menolong kepada kita, akan menunjukkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim. Karena itu yakin bagi kita. Tatkala ihdinas siratal mustaqim ditujukan kepada kita, apakah betul ini dari Allah? Terkadang orang sok ditolak, Pak. Kita berdoa setiap sholat. Berapa kali ayat itu kita baca? Sebanyak rakaat. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali ayat itu dibaca. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi tatkala ada undangan pengajian, apakah kita punya alasan untuk tidak hadir? Atau punya cara untuk tetap hadir? Kita mah suka punya alasan untuk tidak hadir. Jadi sampean teh cara rapi teh. Padahal kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Tapi punten, ketika ada proposal yang datang kepada kita untuk pembangunan masjid, apa kita menolaknya atau kita disambut ayo. Terkadang oleh kita mah ditolak. Karena apa? Karena bisa jadi yang menyodorkan proposal kepada kita, bisa jadi kita tidak yakin dan percaya kepada yang disodorkan itu. Padahal kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar. Tatkala ada undangan pengajian, apakah kita tolak? Tatkala ada panggilan muazin, apakah kita diam saja? Padahal kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan banyak. Renungan kanggo urang sadayana, khususnya kanggo abdi anu nuju diajar milari elmuna, diajar ngadugikeun elmuna, diajar ngamalkeun elmuna. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan keistiqomahan dalam beramal baik, keistiqomahan menjadi orang baik, sebagai istri yang baik dan soleha, sebagai suami yang baik dan soleh, sebagai ayah yang baik dan soleh. Tentunya apa yang menjadi rujukannya adalah sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasul sebagai suami seperti apa, sebagai ayah seperti apa, sebagai pemimpin di masyarakat seperti apa. Semuanya menjadi tuntunan bagi kita, tinggal kita bagaimana mencontohnya, ambil ibrohnya, ambil tarbiyahnya, insya Allah akan mengkristal dalam pemahaman kita, menjadi ilmu bagi kita. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tosa tengah jam, insya Allah mudah-mudahan sok sanaos sakedik, sok sanaos sakedap nu kadugikeun. Mudah-mudahan intisari daripada sirah nabawiyah, terutama yang terkait dengan bagaimana pengorbanan
para sahabat, bagaimana pengorbanan orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam. Ini menjadi rujukan gairah bagi kita, semangat bagi kita untuk tetap mempertahankan akidah kita dengan meningkatkan kadar imannya, dengan meningkatkan kadar takwanya. Insya Allah kalau iman dan takwa meningkat, maka sederas apapun goncangan akidah buat kita bisa melaluinya dengan baik. Insya Allah Allah akan menolong kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang hadir insya Allah sehat walafiat, rezekinya melimpah, berlimpah dan berkah, keluarganya sakinah mawadah warohmah, putra putrina soleh dan soleha, dan insya Allah semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaih. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, bilih aya kaluluputan, bilih aya kalelepatan, ulah lebet kana manah, pamugi sing janten hikmah, malah mandar janten berkah kanggo urang sadayana. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.